Dalam domain api tak berujung. Semuanya, tujuan perjalanan ke dunia hantu ini harus jelas, kan? Xiao Yan duduk di tempat pertama dan memandang orang-orang kuat yang hadir dengan acuh tak acuh. Dia memancarkan daya tarik apoteker kelas 9, dan hanya dalam setengah hari, dia mengumpulkan hampir 50 pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi. Kebanyakan dari mereka berada di sekitar peringkat reinkarnasi, tetapi hanya ada beberapa orang di peringkat ketiga atau bahkan keempat. Bahkan ada dua orang lain yang kekuatannya telah mencapai peringkat reinkarnasi kuasi kelima dan peringkat reinkarnasi lipat kelima. Orang tua dengan tulang putih dan jenderal berdarah dingin, keduanya adalah Maverick di dunia manusia, dan mereka telah dipuji oleh banyak orang dalam hal kekuatan dan karakter. Hehe, kita bisa mempercayai perilaku Tuan Xiao Yu. Perjalanan ke dunia hantu ini tidak hanya untuk membantu Tuan Xiao, tetapi juga untuk membuat ras jahat di luar wilayah membayar harganya. Wilayah dunia besar kita tidak dapat terkikis. Pria tua berkulit putih dan jenderal berwajah putih itu saling memandang dan berkata pada saat yang sama. 1000 orang berkumpul kali ini, setengahnya milik wilayah api tak berujung kita, dan sisanya adalah orang kuat yang datang ke sini karena ketenaran mereka. Semuanya adalah guru elit, dan kekuatan mereka tersebar di 7 reinkarnasi, dan ada hampir 100 orang dalam reinkarnasi. Petik 2. Di samping Xiao Yan, Mu Yingying berjalan perlahan, tetapi kali ini Xiao Yan benar-benar mengenakan baju besi perak, dengan ekspresi serius di wajahnya seperti dewa perang wanita sejati yang bersiap untuk pergi. Yingying, kamu siapa? Melihat adegan ini, Xiao Yan juga memperhatikan sesuatu. Setelah Mu Yingying memperoleh kekuatan Yao Ji, kekuatannya meningkat dengan pesat, nyaris mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 3, tetapi perjalanan ke dunia hantu ini bukanlah masalah sepele, dan Xiao Yan tidak akan membiarkannya mengambil risiko. Kakak Xiao Yan, masalah ini sangat penting. Kakak Yunyun dan Yingying akan menemanimu. Jangan meremehkan Yingying, tidak ada yang berani tidak mematuhi seluruh pasukan wilayah api tak berujung. Ketika datang ke prestise di tentara, saya khawatir bahkan saya dan Sister Cailin tidak sebagus Yingying. Suara Suner terdengar perlahan. Jelas, hal semacam ini memang benar. Mu Yingying memang memiliki bakat yang sangat tinggi dalam manajemen tentara. Perjalanan ini, aku, Mu Yingying, Yun Yun, Mu Feng, Xiao Zifan dan putranya akan menemaniku, dan yang lainnya akan menjaga wilayah api. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh. Suner, ini adalah penguasa para dewa. Jika sesuatu terjadi di zona api, itu akan dibunuh tanpa ampun. Sesaat kemudian, Suner juga diberikan senjata suci yang sangat penting. Xiao Yan memutuskan untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk perjalanannya ke dunia hantu. Baik, Suner mengangguk, tentu saja dia mengerti pikiran Xiao Yan. Sudah waktunya untuk kembali, semuanya, ayo pergi. Begitu Xiao Yan mengatakannya, semua orang bergegas ke saluran waktu satu demi satu, menuju dunia hantu. Kami menyambut kembalinya Master Domain dengan penuh kemenangan. Feng Waner dan pejabat tingkat tinggi lainnya membuat sedikit suara, dan berkata kepada Xiao Yan dan yang lainnya yang akan pergi. Ledakan. Tim panjang naga yang perkasa baru saja mengalir ke lorong ruang dunia hantu, dan tiba-tiba energi jahat yang memusingkan mengalir ke wajah. Keluar dari sini. Pada saat ini, api oranye emas di sekitar tubuh Xiao Yan seperti matahari terbit, menerangi seluruh kekosongan. Kekuatan mengerikan Tuan Xiao Yu. Melihat adegan ini, banyak pembangkit tenaga listrik yang dipanggil tersenyum dan berkata dengan ekspresi kekaguman di hati mereka, kekuatan Tuan Xiao ini tampaknya lebih menakutkan daripada rumor. Semuanya, dunia hantu ini bukan permainan anak-anak. Tolong jangan lepaskan rantai pada saat kritis, jika tidak jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku dan menjadi kejam. Tapi setelah ini selesai, pemilik domain ini secara alami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sebelum pergi, Xiao Yan masih memutuskan untuk mengklarifikasi hubungan yang kuat, jadi suara peringatannya sangat jelas. Itu alami. Setiap orang juga beberapa rubah tua, jadi mereka secara alami memahami arti Xiao Yan. Dengan gelar alkemis peringkat ke-9, tidak ada yang benar-benar idiot. Tapi tidak peduli seberapa berbahayanya dunia hantu, dibandingkan dengan pil obat kelas 9, itu sangat berharga. Apa itu? Mata tegak. Saat berikutnya, Mu Feng mengangkat jarinya perlahan, melihat ke tepi lorong ruang angkasa ini, sepasang mata vertikal abu-abu mati muncul.
Mata itu, seperti mata sejenis binatang, sangat kuat, dan hanya dengan melihatnya, ada perasaan lemah yang benar-benar hilang. Tuan Xiaoyu, ini adalah formasi jahat dari klan jahat di luar dunia. Ini disebut formasi jahat para dewa dan mata, dan itu sangat kuat. Ruang yang dicakup oleh formasinya cukup untuk menutupi semua yang terjadi dalam kehampaan. Pria tua dengan tulang putih melemparkan pandangan acuh tak acuh di matanya dan segera mengerti. Mungkin ada solusi. Xiaoyan bertanya, formasi semacam ini sangat rumit, dan mungkin akan memakan banyak waktu jika dia melakukannya sendiri. Biarkan aku datang. Bang! Sinar cahaya keluar dari tangan jenderal berdarah dingin, dan formasi yang tampaknya tidak bisa dihancurkan tiba-tiba muncul dari udara tipis dengan retakan. Yang disebut jenderal berdarah dingin ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik dengan aksi. Pintu masuk ke ruang telah dibuka, Tuan Xiaoyu, tolong. Setelah melakukan semua ini, jenderal berdarah dingin itu masih tersenyum tenang. Baik, Xiaoyan mengangguk, dan segera bersiap untuk memimpin pasukan besar ke dalamnya, bergegas menuju dunia hantu. Tidak baik, keberadaan kita telah ditemukan. Tuan Xiao, tolong putuskan sesegera mungkin. Tiba-tiba, pintu masuk ke celah itu tertutup seketika, dan ada kekuatan jahat yang luar biasa ganas yang terus meraung, melawan kekuatan jenderal berdarah dingin itu. Kami bertiga akan pergi ke alam pemakan jiwa dulu, Mu Feng, kamu akan membawa orang ke alam 10.000 hantu, dan senior Xiao akan membawa orang ke alam jiwali. Pergilah. Dengan panggilan, tim perkasa tiba-tiba dibagi menjadi 3 tim, masing-masing menuju dunia hantu. Keberadaan mereka telah ditemukan. Jika mereka tidak memasuki dunia hantu saat ini, saya khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke dunia hantu lagi. Itulah mengapa ada pemandangan yang begitu mendebarkan. Ada apa? Baru saja memasuki area Soul Eater, ekspresi Xiaoyan selalu tidak bersahabat. Yun mau tak mau bertanya. Entahlah. Jantungku berdetak sangat kencang, dan sepertinya ada sesuatu yang buruk. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tetapi seluruh tubuhnya berputar, jelas bahwa mereka bertiga masih dalam teleportasi lubang cacing ruang waktu. Kami telah ditransmisikan ke pesawat melalui saluran luar angkasa. Ada sekelompok pasukan asing yang sangat besar di sini. Dengan kekuatan kami saat ini, tidak tepat untuk bertarung dengan mereka untuk waktu yang lama. Ayo cepat. Setelah beberapa saat, kecemerlangan berkedip, dan wajah cantik Mu Yingying menjadi sedingin es saat dia berbicara dengan ekspresi serius. 3. Ini adalah tempat di luar dunia, mati. Dan tepat ketika ketiga mayat itu berkedip dan hendak pergi dari sini, awan jahat yang mengerikan itu tiba-tiba berguling di kehampaan, dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Di awan jahat, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya telah lama tidak aktif, dan tampaknya mereka telah menunggu di sini untuk Xiaoyan dan ketiganya. Kedua, kakak senior kedua, awan jahat perlahan melonjak, tetapi saat berikutnya, pupil Xiaoyan sedikit menyusut, dan dia kehilangan suaranya. Karena kontaknya yang biasa dengan pemakan jiwa, meskipun Xiaoyan belum pernah melihat kakak laki-laki senior dan kedua, potret dan sosok mereka terpatri dalam di hatinya. Sudah lama kita tidak bertemu lagi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kali ini ketika saudara-saudara bertemu, akan seperti ini. Kakak kedua, melihat sosok yang akrab di awan jahat, tidak ada kemarahan sama sekali saat ini, tubuh berisi kekuatan jahat yang tak ada habisnya, dan hati Xiaoyan tampak sangat berat. Pada saat ini, Hong Zong, di bawah jubah hitamnya, menyembunyikan roh jahat yang tak ada habisnya, dan bahkan tubuh darah dan daging itu memiliki garis jahat yang tak terhitung jumlahnya yang tertanam di dalamnya. Garis jahat semacam ini seperti Tarsus. Bahkan ketika menghadapi erosi kekuatan suci seperti api suci, itu benar-benar melahap yang terakhir lebih cepat. Dengan latar belakang garis-garis jahat ini, Anda dapat secara samar-samar melihat tubuh yang terakhir, dan garis keturunan itu telah berubah menjadi hitam pekat, yang jelas merupakan manifestasi dari terkikis dan di iblis hingga batasnya oleh kekuatan jahat. Xiaoyan, tenang, tidak ada kemarahan pada orang ini, dia jelas orang mati. Sekarang dia penuh dengan roh jahat, dan dia jelas-jelas telah dikendalikan oleh demonisasi klan jahat asing. Melihat hilangnya kesedihan sesaat Xiaoyan, alis Yun berkedut. Sekarang kekuatan Yun baru saja mencapai tingkat reinkarnasi kuasi kelima, dan dengan nyala api suci di tubuhnya, dia dapat dengan mudah mendeteksi keanehan di dalamnya.
Hong Zong di depannya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Garis-garis jahat dan garis keturunan itu telah membentuk belenggu, benar-benar membunuh vitalitas terakhir yang terakhir. Kecuali Dewa Perang atau pembangkit tenaga listrik kerajaan malaikat mengambil tindakan, Hong Zong di depannya tidak akan pernah memiliki vitalitas. Tangkap mereka dan persembahkan untuk Dewa Jahat. Ho! Sudut mulut Hong Zong naik, dan kemudian ada senyum menjengkelkan di wajahnya, tapi dia tidak tergerak oleh persahabatan Xiao Yan. Ya, ho! Saat suara Hong Zong jatuh, awan jahat berguling, dan sepertinya ada raja yang kuat dari klan jahat ekstrateritorial di antara mereka. Namun, kekuatan Xiao Yan saat ini telah lama berbeda dari sebelumnya, dan Raja Hitam dan Raja Putih saja tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Xiao Yan. Biarkan aku datang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan berat, matanya dipenuhi dengan aura dingin, dan dengan lembut mendorong Mu Yingying yang berdiri di depannya. Dia menyadari kekhawatiran Mu Yingying, tetapi bagaimana semut yang rendah hati ini bisa menggerakkannya. Tetapi, Mu Yingying mengatupkan gigi peraknya dengan ringan, seolah-olah dia tidak ingin Xiao Yan menghadapi adegan kanibalisme timbal balik ini. Ledakan. Pada saat yang sama, beberapa awan jahat meletus dengan fluktuasi kekuatan yang sangat menakutkan, yang mengguncang kekosongan dan menembak ke arah Xiao Yan dan ketiganya. Retakan. Api suci tubuh Xiao Yan mulai naik, dan langkah kakinya mengangkangi kekosongan. Hanya dengan satu jentikan, semua kekuatan jahat langsung memadat dan meledak, dan ujung retakan di seluruh pesawat dipenuhi dengan aura kehancuran. Guru. Sampai saat ini, murid dari beberapa raja yang kuat, termasuk Hong Zong, menyusut dengan kencang, dan kilatan ketakutan muncul secara spontan. Jika aku benar-benar menghancurkan tubuh jahatnya, bisakah aku mengandalkan kekuatan jiwa yang tersisa untuk menyelamatkannya? Xiao Yan punya ide dan sepertinya tidak mau menyerah. Xiao Yan, kamu benar-benar tahu. Kamu seharusnya tahu lebih baik dari kami. Mendengar kata-kata polos Xiao Yan seperti anak kecil, kedua wanita itu menggelengkan kepala mereka sedikit. Xiao Yan mengendalikan 7 api suci, dan keakrabannya dengan kekuatan suku jahat di luar dunia sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Dalam situasi Hong Zong, jelas bahwa dia benar-benar dibunuh oleh klan jahat di luar dunia, dan baru saja dia berubah menjadi orang jahat, dan tidak ada obatnya. Kakak, tersinggung. Sedikit penyesalan muncul di wajah Xiao Yan, telapak tangannya perlahan terangkat, telapak tangan api oranye emas cerah, dengan energi yang tajam dan suci, memutar kekosongan, dan membantai ke arah tubuh utama Hong Yang. Makhluk manusia yang rendah hati. Mahkota kejahatan pasti akan membuatmu membayar harganya. Garis-garis jahat dan darah di tubuh Hong Zong melonjak bersama-sama, dan sepertinya dari serangan Xiao Yan, dia bisa mencium bau kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Api berkedip, dan semua pembangkit tenaga listrik yang terpengaruh dengan mudah dimusnahkan. Cahaya api suci langsung bertabrakan dengan kekuatan jahat Hong Zong. Sinar kekuatan jiwa dari yang terakhir. Wong berdengung. Tanpa tubuh jahat, jiwa Hong Zong terikat kuat oleh belenggu hitam pekat, yang dipenuhi gelombang mematikan. Apa itu? Lonceng sungai darah. Dalam sekejap, sakit hati yang telah lama hilang tercurah dari hati Xiao Yan. Adik laki-laki, terima kasih, biarkan aku bebas. Sentuhan kekuatan jiwa yang menakutkan jatuh dari tubuh jiwa Hong Zong dan berubah menjadi lonceng halus yang melayang di depan dada Xiao Yan. Prajurit jahat dari dunia hantu, kekuatan Sueheling, baru saja mempertahankan jejak terakhir dari kesadaran Hong Zong. Kakak senior, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Xiao Yan agak enggan, dan hanya dengan kesadaran ini, dia tidak bisa pulih sama sekali. Aku mati, ini hanya kekuatan terakhir yang tersisa di dunia. Merupakan kebanggaan bagi domain pemakan jiwa kami memiliki saudara junior seperti Anda. Domain pemakan jiwa akan meminta Anda. Begitu kata-kata itu jatuh, pancaran api suci di tubuh Xiao Yan diam-diam menjerat jiwa Hong Zong, dan segera jiwa Hong Zong tersulut sedikit demi sedikit. Raungan menyakitkan dan menyedihkan muncul dari tubuh jiwa Hong Zong. Jelas, setelah kematiannya, dia disempurnakan oleh kekuatan jahat klan luar angkasa dengan metode jahat dan berubah menjadi boneka yang melayani klan jahat. Pembebasan seperti itu juga merupakan kejatuhan yang nyata, tetapi bagi Hong Zong, ini juga merupakan kelegaan yang nyata. Ayo pergi ke Soul Eater Realm selanjutnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara,
matanya dipenuhi dengan aura pembunuh yang kejam. Kali ini, Tuhan memblokir dan membunuh Tuhan, dan Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Tunggu sebentar, retakan di wajah ini agak aneh. Setelah Xiaoyan berurusan dengan Hong Zhong dan sekelompok orang kuat yang menjaga tepi celah di pesawat, mata indah Yun Yun telah terkunci pada celah di pesawat di kejauhan. Ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dan kuat di sana, yang membuat Yun Yun sedikit mengernyit. Apa yang telah terjadi? Melihat ekspresi bermartabat Yun Yun, kesedihan Xiaoyan perlahan memudar, digantikan oleh tampilan yang bermartabat. Kekuatan ini sangat aneh. Tidak hanya aura jahat dari ras jahat asing, tetapi juga aura hantu suram yang unik dari dunia hantu. Tapi retakan di wajah ini bahkan jika kita bertiga bergabung, aku khawatir itu tidak akan bisa dibuka sepenuhnya. Kedua aura itu sama-sama dilakukan oleh yang terkuat, bahkan aura hantu yang suram, yang agaknya seperti pekerjaan yang kuat di pusat dunia hantu. Yun Yun menggelengkan kepalanya, jelas dia sangat curiga dengan pemandangan saat ini. Mengikuti Hua Qinger di Hua Jinger juga memberi Yun Yun pemahaman tentang banyak hal di dunia, belum lagi dia sekarang telah memperoleh semua warisan yang pertama, dan cakupan pemahamannya lebih menyeluruh. Alasan mereka melakukan ini mungkin untuk mencegah serangan ras jahat dari luar wilayah menyebar. Mu Yingying membuka mulutnya, suaranya penuh keraguan. Itu tidak benar. Dengan kekuatan dunia hantu, itu masih tidak mampu menghadapi pasukan suku jahat di luar wilayah. Masuk akal bahwa ketika mereka menghadapi serangan, mereka harus segera mencari bantuan dari 6 dunia lainnya. Pengasingan dan keterasingan dunia semacam ini tampaknya tidak biasa. Maksudmu, ini bukan kehendak orang-orang kuat di pusat dunia hantu, sepertinya seseorang memaksa mereka. Pada saat ini, dengan kecerdasan Mu Yingying, dia secara alami memahami sesuatu dan segera berkata, "Aku tidak yakin, tapi ada baiknya memperhatikan pembangkit tenaga listrik di pusat dunia hantu. Pergi ke alam pemakan jiwa." Tepat setelah selesai berbicara, mereka bertiga menyapu tanah yang luas seperti mengejar bintang dan bulan, menuju domain pemakan jiwa. Krisis dunia hantu, dalam hal erosi dan kerusakan paling serius, secara alami pasti milik domain Jiwali, lagi pula, ada orang itu di domain Jiwali. Yang itu, adalah Master Guntur yang sangat terkenal di dunia. Oleh karena itu, sebagian besar suku jahat asing yang menyerang alam hantu berada di alam Jiwali, diikuti oleh alam pemakan jiwa. Dengan Dewa Jahat Ketujuh dan Roh Jahat Bermata Tujuh sebagai komandan, pasukan suku jahat di luar wilayah memimpin pasukan untuk menyerang alam hantu. 1 dewa jahat, 2 dewa setengah jahat, 7 pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, jika bukan karena dunia hantu. Dengan munculnya beberapa pembangkit tenaga listrik tersembunyi, dan intervensi dari pusat dunia hantu, saya khawatir dunia hantu telah sepenuhnya menduduki wilayah di luar wilayah tersebut. Untuk takut akan kekuatan mengerikan dari penguasa pemakan jiwa, Dewa Jahat Ketujuh tiba-tiba memutuskan untuk mengirim Dewa Setengah Jahat dan 2 pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah untuk memimpin pasukan besar pembangkit tenaga listrik peringkat Raja untuk menyerang pemakan jiwa bersama-sama. Kekuatan lain yang tersisa tersebar dan menyerang alam hantu, negara 10.000 hantu, Del. Alam hantu kosong, dan seluruh alam hantu bergolak untuk sementara waktu, karena semua orang tahu bahwa ini bukan hanya bencana, tetapi juga dunia besar setelah Perang Dunia Pertama dengan ras jahat asing. Itu adalah pertempuran yang positif sekali lagi. Untungnya, beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi yang telah bersembunyi di dunia hantu selama bertahun-tahun telah muncul satu demi satu, dan pusat dunia hantu telah bergerak, sehingga dunia hantu ini belum sepenuhnya jatuh ke dalam serangan dari luar wilayah. Adapun protagonis dari serangan ini, 7 dewa jahat pertama memimpin pasukan untuk menyerang Li Sol Realm. Oleh karena itu, seluruh dunia hantu sekarang dalam keadaan cemas dan cemas. Kota yang tak terhitung jumlahnya telah lama ditinggalkan, dan hampir semua makhluk hidup bersembunyi di bawah tanah, jauh di pegunungan, menunggu penyelamatan, atau penyelamatan diri. Final serangan balik. Ketika Xiaoyan menerobos celah-celah di pesawat, dan mereka tidak berani berhenti di tengah jalan, mereka menuju markas besar domain pemakan jiwa. Ditemukan di sepanjang jalan, hampir tidak ada hantu dan hantu. Saya tidak tahu apakah mereka bersembunyi di bawah tanah atau mereka semua terkikis oleh dunia luar, dan mereka telah dibantai. Ada banyak benteng kosong di sepanjang jalan, umumnya.
Adegan seperti itu membuat panik hati Xiao Yan yang sudah gelisah. Penguasa pemakan jiwa dan domain pemakan jiwa memiliki banyak teman senior mereka sendiri. Jika area ini benar-benar hilang, Xiao Yan mungkin akan kesulitan menerima pukulan semacam ini. Ke depan, itu adalah benteng inti dari domain pemakan jiwa. Benteng pemakan jiwa menekan semua kekosongan di markas besar domain pemakan jiwa. Ini memainkan peran penting di seluruh domain pemakan jiwa. Setelah melewati benteng, Anda dapat mencapai pemakan jiwa. Markas domain. Petik 2. Saya tidak tahu apakah guru dan yang lainnya baik-baik saja. 3 nyala api cahaya bergegas di jalan mereka, kehampaan terdistorsi, dan aura jahat yang tersisa di dalamnya langsung berubah menjadi debu dan menghilang. Xiao Yan menyeringai dan berkata, perubahan di matanya tidak pasti, dan dia jelas khawatir tentang keselamatan pemakan jiwa dan yang lainnya. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan domain pemakan jiwa bukanlah lawan dari pembangkit tenaga listrik dari luar domain. Selain itu, Xiao Yan memutuskan dalam gelap bahwa pengkhianat Daqiangong tampaknya terkait dengan serangan ini. Domain pemakan jiwa. Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia bergumam dengan suara rendah. Setelah dia beristirahat, dia tiba-tiba menjadi jelas tentang penampilan gugup Xiao Yan. Penguasa pemakan jiwa terbengkalai di tubuh Xiao Yan di hari-hari awal, dan banyak hal tentang dia kurang lebih terkait dengan senior ini, jadi sekarang Mu Yingying juga ingin berterima kasih kepada penguasa pemakan jiwa secara langsung. Waktu berlalu dengan cepat. Karena dunia hantu terdistorsi, ditekan dan disegel, mereka bertiga tidak tahu berapa lama mereka telah terbang. Untungnya, Xiao Yan memiliki koordinat spasial spesifik dari domain pemakan jiwa, jadi dia tidak menyia-nyiakannya setiap saat di jalan. Saat suara Xiao Yan jatuh, ujung garis pandang tiba-tiba terbuka, dan ada garis samar dari kompleks bangunan besar, mengalir ke garis pandang. Benteng itu dikelilingi oleh gunung dan sungai, dan pesona besar yang sepenuhnya dikumpulkan oleh energi surga dan bumi menutupi benteng seperti lapisan kain kasa abu-abu. Tampaknya tingkat benteng ini, yang membentang puluhan mil, tidak hanya menempati bahaya alam, tetapi juga bertindak seperti penjaga diam, menjaga jalan masuk ke markas besar Soul Eater. Ini juga satu-satunya cara untuk memasuki markas Soul Eater, dari zaman kuno hingga sekarang, hanya ada cara seperti itu untuk memasuki Soul Eater. Benteng pemakan jiwa, aku kembali. Senyum tipis tergantung di pipi Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat area yang luas dan luas ini, dan tidak bisa menahan tawa. Ingatan itu menenangkan. Xiao Yan sepertinya ingat bahwa komandan terbaik di benteng adalah mantan penguasa domain penjabat dari domain pemakan jiwa, kakak perempuannya, Hao Nier. Benteng ini, sepertinya tidak benar. Melihat senyum yang baru saja muncul di pipi Xiao Yan, pipi Yun Yun sedikit dingin, dan sarafnya tiba-tiba tersentuh, seperti tersengat listrik. Mata yang indah melonjak, dan dengan persepsi nyala api suci di dalam tubuh, tampaknya sesuatu yang aneh telah ditemukan. Saat berikutnya, senyum di pipi Xiao Yan langsung mengeras. Benteng besar itu telah lama rusak, dan lingkaran roh jahat yang kuat seperti asap hitam telah menghalangi air yang mengelilingi seluruh benteng. Di luar benteng, ada beberapa awan jahat hitam yang bergolak, dan tampaknya ada semacam kekuatan tertinggi di dunia ini. Xiao Yan tidak asing dengan fluktuasi level itu. Itu adalah kekuatan jahat tertinggi yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa jahat di antara ras jahat di luar dunia. Sentuhan ketakutan dan kecemasan dengan cepat melekat di hati Xiao Yan. Wong berdengung. Di kehampaan benteng yang jauh, suara dengungan gemuruh bergulir tanpa henti, dan ternyata ditransmisikan dari benteng. Sepanjang jalan, di wilayah besar di luar benteng, beberapa binatang terbang jatuh ke genangan darah dengan ekspresi menyakitkan. Di dalam darah, tampaknya ada semacam makhluk jahat yang tersembunyi, dan mereka dengan bersemangat menyerap makhluk mati ini, kekuatan dari Xiao Yan, ada musuh. Saat berikutnya, ketika kedua wanita itu menatap asap hitam di tepi benteng, ketakutan yang tak terkatakan muncul. Napas yang tersembunyi dalam asap hitam mungkin bukan orang biasa, fluktuasi nyala api suci pada kedua wanita itu memancarkan rasa takut yang ekstrim. Pergi selamatkan orang. Kali ini, mereka harus mati. Wajah beku Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Kecepatannya melonjak, dan wajah ketiga orang itu langsung menjadi jelek. Pada saat yang sama, mereka jatuh ke dalam kehampaan dan bergegas menuju benteng pemakan jiwa. Di sisi lain,
Benteng pemakan jiwa, di atas tembok kota benteng, termasuk parit di bawah benteng, di bawah tembok kota hampir 100 meter, semua mayat berserakan di mana-mana, dan pemandangan tragisnya menakjubkan, tidak membantu tapi waktu yang lama tidak bisa lupa. Tuan, Anda harus pergi dulu. Di atas tembok kota, beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini memandang wanita di depan mereka dengan wajah cemberut dan ekspresi serius. Tetapi bahkan dalam situasi saat ini, orang-orang ini tidak takut, dan melihat pikiran mereka, sepertinya mereka ingin melawan-lawan sampai mati. Ayo bertarung sampai mati. Benteng, kamu tidak bisa kehilangannya. Hao Nier berdiri sedikit, mengabaikan darah yang lemah di tubuhnya. Dia memegang pisau misterius di tangannya yang ramping, dan senyumnya yang pedih tidak bisa tidak membuat orang merasa kasihan dan cinta. Mata yang indah itu sangat agung, dan mereka ternyata secara langsung menghadapi beberapa aura jahat yang bercokol di awan jahat di dalam benteng. Tidak, kalau begitu, kau akan mati. Melihat Hao Nier dengan paksa berdiri, matanya yang indah dipenuhi dengan emosi yang tegas dan serius, Yu Mingxuan, yang telah berdiri di sampingnya sepanjang waktu, memiliki mata merah dan meraung hampir tanpa sadar. Suaranya serak, kelopak matanya bergetar hebat tak terkendali, dan suaranya sama mengejutkannya dengan binatang buas. Dia tidak tega melihat kekasihnya mati di depan matanya. Pertempuran di depan Anda hanyalah pertempuran sampai mati. Kekuatan klon energi dewa jahat terlalu besar. Jika aku tidak mengambil tindakan, kita semua harus mati. Sebagai panglima tertinggi, aku bisa mati dalam pertempuran, tapi aku tidak ingin semua bawahanku dikubur bersamaku. Sudut bibirnya memerah, dan ada keagungan yang tak diragukan lagi di matanya, sepertinya dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, bahkan dalam kematian, dia tidak akan melihat bawahan di sekitarnya mati satu persatu. Bahkan jika dia hanya seorang wanita, bahkan jika kekuatannya tidak dapat mengubah situasi pertempuran. Dia masih akan berjalan di garis depan banyak tentara. Ini adalah keyakinannya, dan ini juga merupakan bukti bahwa dia bisa melangkah ke pembangkit tenaga teratas Soul Eater dari tubuh seorang wanita. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Sebentar lagi, aku akan menghentikan mereka. Kamu bawa orang dewasamu pergi. Yu Mingxuan melihat beberapa awan jahat yang berjatuhan di atas langit, dan segera berkata dengan gigi terkatup. Sejak dia kembali dari Jiaoyan, mereka berdua telah mencapai hasil positif dalam beberapa tahun. Selama mereka menunggu hari yang baik dan hari yang baik, mereka bisa menikah dan kembali ke pegunungan. Sekarang hal semacam ini telah terjadi, benar-benar membuat saraf Yu Mingxuan tegang. Tapi membiarkan dia menyaksikan kekasihnya mati di depannya mungkin bukanlah sesuatu yang manusia normal akan lakukan. Aku sudah membuat keputusan di hatiku, dua wali, Fa dan Bai Ze, dia akan bertanya padamu. Hao Nier memandang Yu Mingxuan, yang penuh dengan keras kepala saat ini, dan tiba-tiba sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum manis yang cukup untuk menutupi segalanya. Dia tahu tentang karakter Yu Mingxuan, tetapi pertempuran semacam ini bukanlah permainan anak-anak. Seluruh benteng telah dilanggar oleh mereka, apakah kamu harus berkorban dengan sia-sia? Dengarkan aku. Yu Mingxuan yang kuat menahan amarah di hatinya, dan sudut matanya menjadi lembab dan merah. Dia membenci dirinya sendiri. Saya membenci diri saya sendiri karena lemah dan tidak mampu melindungi orang yang saya cintai. Ledakan. Ketika adegan ini terjadi di tembok kota benteng, di luar tepi, suara raksasa yang memekakkan telinga bergema seperti suara sihir yang mengepul, memenuhi udara. Di luar seluruh benteng, bahkan udara dipenuhi dengan bau darah yang sangat kental. Mendengarnya, saya sangat bersemangat, dan nafas itu sepertinya mengandung panggilan kematian. Itu tidak benar. Klon energi dewa jahat sudah cukup untuk menghancurkan benteng sepenuhnya, tetapi setelah dipaksa kembali oleh Tuan Hao dengan 3 pedang beberapa hari yang lalu, mengapa pembunuh terakhir belum dikeluarkan? Bai Ze yang diliputi luka-luka, menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba melihat ke markas Soul Eater di belakangnya. Secara naluriah, dia selalu merasa bahwa kali ini pasukan jahat sudah siap. Memasuki markas Soul Eater, hanya ada benteng, jadi yakinlah. Dua penjaga lainnya, Fa saling memandang dan berkata, mereka telah berada di domain pemakan jiwa selama bertahun-tahun, dan tentu saja mereka menyadari kekhawatiran Bai Ze,
tetapi ini tentang keamanan domain pemakan jiwa, dan mereka pasti tidak akan melakukannya. Candaan. Bunuh. Suara duka dan kesedihan dari langit terus terdengar, dan tembok kota benteng telah tersebar, dan akan ada jejak kehancuran setiap saat. Pada saat itu, di langit yang awalnya cerah, awan jahat yang gelap gulita mulai bergulir, dan kekuatan roh-roh jahat dan aura tajam terus-menerus ditransmisikan darinya. Di luar benteng besar, ada sedikit kekerasan dan dingin yang suram. Namun, tepat ketika kekuatan jahat besar ini menerobos ketinggian benteng, udara keruh tiba-tiba menyembur keluar dari benteng dan mencegatnya seketika. Di benteng, ada formasi kuno yang cukup untuk mencegat yang terkuat, jadi semua orang sangat keras kepala. Tentara jahat harus meluncurkan serangan umum. Melihat pemandangan ini, ekspresi Bai Ze menjadi waspada, dan dia menatap awan jahat yang bergulung dari langit, dan gelombang kelegaan mengalir keluar. Di awan jahat, asap hitam yang sangat jahat terus naik dan bergulir. Salah satu pria dengan seringai dan beberapa napas yang sangat kuat perlahan-lahan melihat ke bawah ke benteng. Mengapa kamu melakukan semua pekerjaan yang tidak berguna ini? Kebencian kaisar menginjak asap hitam tebal dan memandang Hao Nir dengan merendahkan. Di sisi lain, klon energi Tulhu berdiri di sampingnya seperti seorang sastrawan yang pendiam, tetapi fluktuasi yang terkandung dalam para pemimpin jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani Hao Nier dan yang lainnya. Kekuatan keseluruhan pasukan ekstrateritorial ini terlalu kuat untuk mereka. Jika bukan karena tentara yang tak terhitung jumlahnya di benteng yang memimpin dan dengan putus asa memblokirnya, saya khawatir tempat ini akan berubah menjadi lautan darah. Benteng ini memiliki medan yang aneh, mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang, dan memiliki keunggulan bahaya alam, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menyerang markas Soul Eater. Jadi apa yang kamu pikirkan? Dewa jahat mengalihkan perhatiannya dan melangkah keluar dari asap hitam, dan di atas tubuhnya yang sedikit ilusi, ada semacam fluktuasi jahat yang cukup untuk memutar seluruh langit. Mempertimbangkan, sekelompok cacing ekstrateritorial kotor, juga mencoba membuat pemakan jiwaku menyerah pada mereka. Mendengar kata-kata klon dewa jahat, Hao Nier tidak bisa menahan cibiran. Dia menertawakan penghinaan dan ejekan seperti itu, seolah-olah dia menghina tentara jahat di depannya. Yang mulia, mengapa repot-repot berbicara dengan orang-orang ini? Tangkap, jika kamu tidak menerimanya, bunuh saja. Seorang pria parubaya dengan tubuh besar, seperti batu, melangkah keluar dan tertawa. Kaisar kebencian, orang kuat dari peringkat Raja Merah di luar wilayah, juga pemimpin orang kuat yang menyerang benteng. Ayo bertarung, hari ini kamu mati atau aku hidup. Mengapa kamu mengatakan begitu banyak usaha yang tidak berguna? Tidak mudah untuk menduduki wilayahku yang luas. Ledakan. Setelah Hao Nier selesai berbicara, pisau indah di telapak tangannya mulai bergetar, dan untaian udara hitam suram terus miring keluar darinya. Darah dengan ringan menodai pisau di telapak tangan, dan tiba-tiba aura aneh yang melampaui dunia ini, menyebar dari pisau seperti air mancur. Fluktuasi yang mengerikan langsung menyapu langit tinggi benteng. Ini Tuan Hao Nier, membunuh. Melihat pergelangan tangan Hao Nier yang ganas di atas langit, sisa-sisa benteng yang tak terhitung jumlahnya menjadi bersemangat seolah-olah mereka telah memakan semacam pil obat. Raungan terdengar satu demi satu, dan mereka mati-matian melawan musuh yang menyerang ini. Pisau pembunuh jiwa ditarik dengan darah hidupnya. Tindakan Hao Nier benar-benar membuat sisa-sisa pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya melihat sedikit harapan di dudu. Keputusanmu benar-benar mengecewakanku. Tapi sepertinya sudah hampir selesai. Ayo kita lakukan. Klon dewa jahat mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, seolah-olah dia sedang melihat area besar di belakang benteng. Ketika dia melihat sinar cahaya hitam yang sangat halus perlahan naik di kejauhan, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, apa yang akan mereka lakukan? Yu Mingxuan, Bai Ze dan beberapa eksekutif tingkat tinggi mengepung Hao Nier pada saat yang sama, mendengarkan suara dingin dari klon dewa jahat, tetapi sedikit kegelisahan muncul di benaknya. Kita harus mempertaruhkan hidup kita sendiri untuk tanah suci di belakang kita. Bahkan jika kamu mempertaruhkan segalanya, kami akan membunuhmu. Kalau begitu cobalah. Ledakan. Seluruh dunia dipenuhi dengan energi iblis mengerikan yang tebal dan sentuhan fluktuasi berdarah. Penyebaran dua fluktuasi sebenarnya membuat seluruh dunia redup. Di ketinggian benteng, beberapa pemimpin senior kekuatan samsara yang dipimpin oleh Hao Nier,
dengan mata muram, melancarkan serangan mengerikan, dan melancarkan serangan yang sangat sengit terhadap pasukan jahat. Bang! Setelah bertarung lagi, Yu Mingxuan dikejutkan oleh kekuatan jahat lawan, tetapi matanya sangat serius saat dia melihat lingkaran pertempuran inti di depannya. Melihat Haonier, Kaisar Dendam dan avatar-avatar dewa jahat bertarung dalam kehampaan, dan sebenarnya ada serangkaian ledakan bernada rendah. Di bawah pertempuran beberapa orang, kekosongan di sana langsung berubah menjadi kabut darah, dan kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk membuat orang-orang kuat ini takut. Kekuatan klon di bawah mahkota kejahatan, hanya tentang kekuatan puncak reinkarnasi 4 kali lipat. Energi hantu dalam diri manusia ini yang digabungkan dengan senjata suci itu benar-benar sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Dengan satu pukulan, Kaisar yang marah memandang Haonier di kejauhan dengan sedikit niat membunuh. Yang terakhir menjadi lebih dan lebih berani dalam pertempuran, tanpa rasa takut sama sekali. Untuk pertama kalinya, pada pisau sepanjang 1 inci yang halus itu, dia merasakan aura kehancuran yang agung. Sebagian besar kekuatanku terkonsentrasi di Li Sol Domain, di mana ada hal-hal rumit. Kekuatan klon energi tidak akan bertahan lama. Ketika saya selesai berurusan dengan orang ini, sisa pertarungan akan diserahkan kepada Anda. Klon dewa jahat mencibir, tetapi mencibir di hadapan serangan kekerasan Haonier. Ada cahaya jahat yang tak berujung dan dalam di mata, dan kemudian perlahan-lahan berubah menjadi lubang hitam di sekelilingnya. Kekuatan jahat itu mengerikan, dan sulit untuk menjaganya. Beberapa jiwa yang lemah dan kuat dari domain pemakan jiwa mudah diserap di dalamnya. Panggilan, Guru, berkatilah aku. Melihat adegan ini, seluruh tubuh Haonier tiba-tiba menjadi cerah dan mempesona, dan masa kekuatan sumber murni dan ekstrim, seperti nyala api kecil yang perlahan berdetak, perlahan melayang keluar dari tubuhnya. Semburan api membuat wajah Haonier pucat dan malu seketika, dan darah di seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia telah berusia ratusan tahun dalam sekejap. Tidak ada orang dewasa. Melihat pemandangan ini, sekelompok pria kuat yang dipimpin oleh Yu Mingxuan berseru, dan sudut mata mereka dipenuhi dengan kesedihan dan emosi yang tak ada habisnya. Gunakan hampir semua sumber di tubuh Anda untuk mengaktifkan senjata jahat, dan fluktuasi energi yang dihasilkan hanya dapat menahan lubang hitam dewa jahat. Tindakan Haonier jelas ingin menyelamatkan mereka. Pisau penghancur jiwa, potong jiwa. Di wajah cantik Haonier, energi mematikan melonjak, dan dia meraung sedikit dengan paksa. Tampaknya pada saat ini, dia telah mengesampingkan hidup dan matinya. Yang ingin dia lakukan hanyalah menggunakan kekuatan terakhirnya yang tersisa untuk melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Itu saja. Bang! Pedang jahat sangat serakah, dan langsung menelan sumber api, sehingga seluruh tubuh menjadi aneh dan dalam, dan di bawah kendali pergelangan tangannya, tiba-tiba meledak di lubang hitam dewa jahat. Satu pukulan mengenai lubang hitam dewa jahat, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di lubang hitam melarikan diri ketakutan. Cahaya pedang merah merobek kekosongan dan menabraknya. Suara bernada rendah yang tak terhitung dengan cepat menghapus dan membasmi makhluk jahat di lubang hitam. Artefak, benar-benar tirani. Melihat sikap putus asa Haonier, bahkan klon Evil God tidak dapat membantu menunjukkan sentuhan kekaguman. Gigitan setan lubang hitam. Setelah beberapa saat, klon Evil God tidak menunjukkan belas kasihan, mengangkat pergelangan tangannya sedikit, dan mengepal ke arah lubang hitam. Pada saat itu, lubang hitam yang tenang akan terpengaruh oleh guanya, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya akan mengaum dari dalam. Saat itu dicurahkan, itu adalah deru langit, suara ajaib dan kekuatan jahat yang tak ada habisnya, benar-benar menutupi dunia, dan energi kematian jahat yang redup perlahan mengalir keluar dari lubang hitam. Hantu yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras, seperti sekelompok serangga lapar yang bergegas menuju pasukan yang tersisa. Mati lemas yang hebat membuat kelompok sisa yang sudah menghadapi kekalahan ini tidak dapat melawan, dan jumlah sisa terus berkurang. Ketika mereka digigit dan disentuh oleh hantu, banyak sisa tentara terseret ke dalam jurang lubang hitam. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi hantu dan meraung bersama. Bayangan jahat yang luar biasa terbang keluar, dan pertempuran benteng diatur dengan latar belakang kematian Shen Luo yang mengarah ke neraka. 2 jiwa tebasan, 3 jiwa yang terpotong, sumber reinkarnasi 4 pemotongan. Melihat situasi sepihak ini, 3 tebasan darah merah ditebas, dan 3 lingkaran cahaya menyilaukan berkedip ke dalam kehampaan,
dan lubang hitam terkoyak dengan paksa. Puff! Setelah menebas 3 kali berturut-turut, napas Haonier menjadi lamban. Cukup. Pada saat ini, hati Yu Mingxuan meneteskan darah, ujung jarinya perlahan tenggelam ke dalam daging dan darahnya sendiri, menatap wanita di langit yang berada dalam situasi seperti itu untuk menyelamatkan bawahannya. Hidup ini, mengetahui kalian, kalian tidak menyesalinya. Tebasan kelima, 10.000 jiwa. Senyum yang indah dan menyedihkan dan suara dingin bergema di seluruh benteng. Tampaknya pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya hanya dapat samar-samar melihat bahwa di atas benteng, ada darah merah yang bersinar puluhan ribu kaki. Ada pola kehancuran yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya pada cahaya berdarah, dan siapapun yang menyentuhnya akan dihancurkan. Bibit yang sangat bagus. Sayang sekali. Retakan. Kaisar kebencian, aku akan menyerahkannya padamu di sini. Setelah menghancurkan benteng, aku akan memerintahkan pemakan jiwa dengan laba-laba jahat. Ingat, yang kita butuhkan bukanlah membunuh, tapi menguasai tempat ini sepenuhnya. Suara agung terdengar, dan cahaya darah merah yang tampaknya cukup untuk memusnahkan semua makhluk hidup tiba-tiba dihancurkan oleh klon dewa jahat seperti belenggu sisa es. Bang! Jejak cahaya darah merah diam-diam jatuh di bagian langit dan bumi ini, dan semua orang di benteng merasakan hawa dingin di hati mereka, sepertinya mereka sudah tahu bahwa apa yang menunggu mereka selanjutnya adalah kehancuran. Mingxuan, maafkan aku. Dengan seluruh kekuatannya, dia menebas 5 serangan Seon, dan pedang penghancur jiwa bersenandung, seolah-olah dia enggan berpisah dengan Haonier, tetapi pada saat ini, merah, kulit, dan ekspresi ada di seluruh tubuhnya. Seorang lelaki tua senja, sangat menakutkan. Hanya menggunakan hampir 90% dari kekuatan sumbernya untuk mengaktifkan Soul Killer Blade, sekarang Haonier hanya memiliki nafas terakhir yang tersisa. Tapi dia tidak menyesalinya. Dalam kata-kata yang diajarkan oleh pemakan jiwa, tidak peduli seberapa suksesnya itu, jika Anda menahan diri di awal, Anda gagal total. Kamu, temperamen ini selalu sangat keras kepala. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, sayang sekali. Lagi pula, kamu belum membiarkan adik laki-laki dan tuan mudamu menyaksikan pernikahan kita. Tapi, sepertinya kali ini tidak cukup. Yu Mingxuan menginjak kehampaan tanpa jejak kemarahan. Lengannya dengan lembut memeluk tubuh halus Haonier. Tidak peduli bagaimana yang terakhir berubah, dia masih cinta dalam hidupnya. Yang terakhir bahkan lebih jinak dan bersuara lembut, dengan suasana menyedihkan dari bebek Mandarin yang putus asa. Hahaha, kali ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Roh jahat kebencian, ubah semuanya menjadi makanan bagi kaisar ini. Melihat pemandangan ini, wajah kebencian kaisar mengerikan, wajah iblis jahat berukuran puluhan ribu meter merangkak tinggi di langit, dan energi iblis perlahan menggeliat, seolah-olah benteng itu akan dimusnahkan sepenuhnya dalam satu mulut. Lanjutkan, aku tidak ingin datang ke dunia dengan sia-sia dalam hidup ini. Hahaha, Bai Ze, 2 penjaga, Fa, dan hanya ratusan pemakan jiwa yang tersisa yang termasuk dalam domain pemakan jiwa bekas luka saling memandang, dan mata mereka berangsur-angsur menjadi gila. Beberapa fluktuasi, seperti semacam kembang api akan mencapai titik tertinggi, mekar. Wajah iblis jahat membuka mulutnya yang besar dan mengunyah sedikit ke arah ruang ini dengan sedikit keserakahan, dalam sekejap, ruang itu berubah dan berubah. Tapi biarkan raksasa jahat ini menggigit cara menggigit mendistorsi kehampaan, tidak ada jejak kehancuran dan kelemahan di dunia ini. Bahkan ketika yang terakhir bersentuhan dengan benteng dan kekosongan di sekitar Haonier dan yang lainnya, sentuhan rubah api oranye emas yang mulia dan suci, seperti Raja Surga dan Bumi Sejati, meledak dalam kemarahan. Api oranye emas, membawa sentuhan kemarahan yang mengejutkan, bersinar dari kehampaan seluruh benteng, dan api suci yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Kakak senior, aku terlambat. Di ujung kekosongan yang berkedip-kedip dengan rubah oranye emas, tampaknya ada sosok kurus yang sedikit lembut dan sangat marah, bergegas ke arahnya dengan putus asa. Suara guntur agung bergema di seluruh dunia, membuat dunia ini menjadi sunyi. Kekosongan itu sunyi senyap, seolah-olah menyambut kembalinya kaisar baru. Mencuri dupa.